Kita kalau mau nyanyi kita tahu kemana. Misalnya aku nyanyi lagu Dewa kan kemarin aku bilang itu aku tuh mau nyanyi semuanya udah jelas misalnya. Kalau ini misalnya patokannya 5 juta misalnya bukan Pak D aja. Kalau penyanyi yang nyanyi satu konser 12 lagu, dia kali 12 kali 5 lagu tuh udah 60 juta gitu loh. Dia mau jual berapa penyanyinya untuk nyanyi gitu loh. Dan belum lagi yang penyanyi yang berbeda-berbeda tipenya gitu. Jadi ini harus ada satu aturan yang akan membuat semuanya nyaman. Dan ini yang menurut aku sama-sama diperjuangkan. Jadi nggak harus berantem. Kalaupun kelihatan menurut aku di sosmed tuh kita berbeda, buat aku tujuannya sama. Jadi ya mungkin akan ketemu di tengah. Mas Pak De. Dani, gimana sekarang Mas? Ya, itu sebenarnya gini ya, buat kita pribadi kalau aku sebagai penyanyi ya, aku tidak menamakan misalnya teman-teman dari visi. Ini lebih ke profesi penyanyi. Aku juga pencipta lagu ya. Lagu-laguku tuh banyak yang dikenal juga bagaimana kalau aku tidak baik aku yang tersakiti, mama papa larang. Aku bisa nyanyi sendiri lagu-laguku tanpa aku nyanyi lagu orang. Tapi ini kita itu bicara tentang aturan sebenarnya. Apapun itu kan aturan itu penting adanya dan juga disosialisasikan supaya apapun yang kita jalankan itu ada hukumnya gitu supaya kita tahu kayak misal di lampu merah kita kalau di stop polisi kita tahu kenapa lu gue melanggar lampu merah kah atau apa dia nggak pandang bulu lu mau penyanyi kayak mau apa mau penyanyi kelas ini kayak apa nah kita maunya kayak gitu supaya semua stakeholder dari pelaku-pelaku industri ini nyaman. Aku juga setuju. Perjuangan kita sebenarnya sama walaupun Pak D kayak kemarin ini misalnya aku dibilang nyolong apa segala, aku sebenarnya nggak terlalu ambil pusing itu. Karena yang aku lihat adalah tujuannya. Tujuannya ini sebenarnya sama ya. Untuk membuat pencipta itu juga mendapatkan haknya secara langsung. Nah, selama ini kan mungkin banyak dari teman-teman yang ya kita juga ya kan kita ngerasakan sebagai pencipta kita nggak jelas misalnya per bulan ini berapa sih kita dapat gini udah biasa mungkin aksi lebih dulu kali yang lebih paham misalnya ke Wami dia keluar lagi. Pak kan sempat tuh keluar masuk Wami karena mungkin tidak tidak apa ya tidak puas dengan kinerja dari LMK. Nah kan sebenarnya mereka lebih tahu itu. Nah kita juga mau ini dibenerin. Nah dibenerin kan caranya itu kan harus harus diomongin, ada solusi bersama. Kita mau kayak pencipta itu mendapatkan haknya, tapi seperti apa bentuknya. Jadi kalau direct licensing yang misalnya digaungkan untuk kita omongin karena ini banyak sekali hal-hal yang harus dibicarakan. Misalnya aku penyanyi yang mempopulerkan laguku sendiri ya misalnya atau aku penyanyi yang menyanyikan lagu orang tapi aku yang mempopulerkan. Kita dari awal tuh nggak tahu tuh ada kayak gitu-gitu dan itu mereka juga tahu gitu loh. Nah ini gimana kalau kita yang besarkan lagunya kita harus bayar ya ngomong dari depan gitu loh. Jadi dari depan kita tahu kalau nanti kita kerjasama dengan pencipta lainnya kita tahu nih dari depan begini ya. Jadi dari depan semuanya tuh udah tahu gitu, udah jelas. Dibuatlah undang-undangnya jadi nggak apa-apa sesuatu yang baru kayak gini perjuangan aksi, perjuangan visi itu sebenarnya sama, cuman caranya mungkin berbeda. Kalau visi, kalau kita tuh lebih ke yang mana yang benar sih? Kalau ini sudah diketok palu pemerintah, ini aturannya, ini direct licensing kayak gini aku kita jalanin. Nggak ada nggak ada inilah nggak ada ngelawan atau gimana enggak tapi harus ada rulesnya aturannya seperti apa berapa ininya kayak gimana sistemnya. Nah itu kalau visi kan lebih ke LMK-nya karena selama ini menurut aku sebagai penyanyi dan pencipta lagu juga aku pengen tahu nih LMK ini memungut sebagai apa namanya sebagai orang yang kita percayakan untuk mengkolek ciptaan kita lagu-lagu kita gitu dipakai orang di sana kita mau tahu gimana sistemnya transparansi mereka sampai dari pengkolekan sampai nyampenya ke kita gitu loh. Nah itu yang harusnya kita kejar bersama-sama gitu loh. Mungkin dari aksi ini udah bosan dulu udah apa gitu loh. Tapi kan visi ini kan banyak penyanyi yang dari dulu bukannya nggak mau ikut apa bantuin ini gitu loh. Tapi awalnya kan memang karena sudah dianggap sebagai maling lah, dianggap sebagai nggak mau apa penyanyi segini terus pencipta segini. Nah itu kan framing kayak gini tuh juga menyakitkan buat buat para penyanyi gitu loh karena kita ini sangat pengen industri ini semua pelaku industri ini mendapatkan haknya dibuatlah berembuk bareng-bareng. Kalau kemarin katanya udah sempat diundang visi nggak datang gitu sebenarnya nggak bener juga karena visi itu baru ketemu tanggal 4 kemarin 2 28 diundangnya 28
4 itu kita baru ketemu. Jadi memang kita mau ngobrol dulu supaya suaranya nggak beda-beda gitu loh. Maunya penyanyi ini apa sih? Penyanyi ini kan juga banyak, ada yang penyanyi yang nggak ada urusan sama ini. Maksudnya dia nyanyiin lagunya kayak Bernadia misalnya, atau band-band kayak Dewa misalnya. Itu kan dia nyanyi lagunya sendiri. Tapi ada juga yang penyanyi yang memang semua lagu dia tuh diciptakan orang lain. Atau penyanyi yang nyanyiin lagu ciptaan. Nah ini kita harus berembuk bareng. Tujuannya pasti semuanya supaya ekosistem musik ini baik. Jadi aku nggak mau ribut-ribut ini, yang beruntung nanti malah nggak tahu siapa yang di luar. Jadi kalaupun Pak Ade begini keras begini, selama tujuannya untuk membenahi industri, aku aja. Tapi ya mungkin lebih baik kita kalau visi itu maunya ke pemerintah, karena menurut kita itu pemerintah yang harus turun tangan bikin ini ya kan kita juga bayar pajak kerja. Jadi semua ini kan harusnya pemerintah datang ngobrol sama kita, oke, ini yang ini yang berlaku, ini yang dijalankan, ini yang menjalankan LMK gini-gini, semua penyanyi, pencipta lagu ikut ekosistem ini. Udah kita. Karena Pak Ade sempat bilang bahwa dia bilang gini, pemerintah mungkin udah banyak kerjaan, jadi ini ya udahlah untuk urusan royal segala macam diurus sama kita dengan daya lisensi itu sendiri. Apapun, makanya aku bilang apapun itu kan sebenarnya cara untuk solusi dari aksi mungkin ini, solusi dari visi mungkin apa. Kalau berbeda dikit itu biasa aja gitu loh, namanya ngasih solusi gitu. Jangan langsung dianggap misalnya kita ngasih solusi yang berbeda, misalnya kita lewat LMK, karena menurut aku gini, kalau aku mencipta lagu, aku nggak akan bisa mengkolek juga semua kayak orang minta izin sama aku, terus apa, ada kerjaan misalnya begitu. Jadi aku pengen LMK yang benar ya, LMK yang benar dengan sistem yang mereka udah proper, mereka memegang hak cipta laguku, tapi dengan benar ya. Kalau nggak benar ya mungkin ya jadinya begini, orang mau ngurus sendiri. Tapi kalau mau ngurus sendiri nggak apa-apa, tapi harus diumumkan, dibuat sistem yang benar. Jadi kita tahu nih, misalnya gue nyanyi, si ini udah mengumumkan lagunya tuh direct licensing, ya udah, kita kalau mau nyanyi kita tahu kemana. Misalnya aku nyanyi lagu Dewa, kan kemarin aku bilang itu aku tuh mau nyanyi semuanya udah jelas. Misalnya kalau ini misalnya patokannya 5 juta misalnya, bukan Pak D aja. Kalau penyanyi yang nyanyi satu konser 12 lagu, dia kali 12 kali 5 lagu tuh udah 60 juta gitu loh. Dia mau jual berapa penyanyinya untuk nyanyi gitu loh. Dan belum lagi yang penyanyi yang berbeda-berbeda tipenya gitu. Jadi ini harus ada satu aturan yang akan membuat semuanya nyaman. Dan ini yang menurut aku sama-sama diperjuangkan. Jadi nggak harus berantem, kalaupun kelihatan menurut aku di sosmed tuh kita berbeda, buat aku tujuannya sama. Jadi ya mungkin akan ketemu di tengah. Udah soal mungkin ke Pak Ade mungkin menyelesaikan masalah ini, udahlah Pak Ade gini segala macam dari apa? Ya kan kita kan ada ketuanya ya. Ketua kita lagi umroh, Kang Arman lagi umroh. Mungkin ya ini kita lagi pengen ketemu juga sama Ariel dan teman-teman yang wakil ketua. Jadi ya kita lihat nanti ke depan seperti apa. Soal royalti sendiri kan Abang menyerahkan kepada LMK. Sejauh ini sudah merasa cukup masih sebagai pencipta lagu ya? Oh enggak, kita juga nggak puas. Aku kemarin terus terang aja, aku bilang aku masuk di dalam 35 penerima royalti terbesar dari WAMI kemarin. Tapi bukan ukurannya, aku bukan itu. Kenapa kemarin nggak segini? Kenapa setelah ada begini nilainya segini misalnya, lebih yang tadi aku tuh pengen sistemnya benar. Nah ini yang kita fight bareng-bareng supaya orang jangan mikir kita tuh penyanyi tuh egois, nggak mau pencipta tuh dapat. Buat aku malah, aku tuh juga nggak tahu kapan nyanyinya nih. Suaraku kayak kemarin juga serak. Aku kalau udah berhenti nyanyi, aku nggak bisa. Aku dapat duit itu dari show. Ketika kita show itu namanya fee, bukan royalti. Jadi kalau kita nggak nyanyi, kita udah nggak dapat duit. Tapi pencipta lagu sampai kapanpun dia dapat. Nah, jadi kalau aku ciptain lagu dan aku bisa atur nanti nggak terlalu capek, misalnya royaltiku dikolek sama LMK yang benar, dan dia bisa mengkolek satu Indonesia sampai luar negeri gitu loh. Jadi kan uangku pasti aku lebih banyakin daripada aku sendiri. Misalnya aku istilah kayak kita jualan tapi gua urus sendiri, ini kan pasti akan susah. Itu aja sih sebenarnya. Gitu ya? Aku analoginya kayak gitu. Makanya kalaupun ada perbedaan di sini, ya jangan langsung kita anggap itu ya lu lawan gua, lu musuh gua, kita beda, enggak. Ya kan makanya LMK menurut aku diciptakan juga ya karena ini, supaya bisa mengkolek semua yang kita nggak bisa, pencipta ini urus sendiri itu. Nah tapi gimana, sekali lagi LMK-nya udah bener apa enggak, ini yang teman-teman kita sama ini. Aku sempat bikin analogi pemain bola, kita sama-sama pemain ya, kita tidak ada wasit, tidak ada FIFA-nya, kita pemain jangan saling pukul-mukul, menyerang. Kita pemain nih justru kalau ada kecurangan dari wasit yang menentukan peraturan, sama-sama kita sana gitu loh.
Kita sama-sama protes ke wasitnya, ke FIFA-nya yang bikin aturan, supaya mereka bikin aturan yang baru yang kita setujui bersama. Akhirnya kita mainnya, pelakunya mau back mau penyerang semua itu enak gitu loh. Jadi selama itu nggak ada, ya kita ngobrol, kita ya menurutku memang ini proses untuk itu semua.